warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kalian Ibu beri semangat yang tinggi supaya pada kegiatan pembelajaran bisa kalian terima dengan baik. Oke, untuk kehadiran pada hari ini siapa yang tidak hadir? Aldi dan Mandala. Tolong Ridho Ibu pinjam penanya. Keterangannya sakit, izin apa? Sakit. Kalau Azi? Izin. Kita doakan ya teman kita yang tidak masuk pada hari ini, besok bisa masuk dan kembali bisa berkumpul di ruangan kelas ini dalam keadaan sehat. Ya, amin. Ya. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas. Ya, teman-teman, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, kita sudah doa. Sekarang untuk sebelum kita mulai kegiatan pelajaran, ada baiknya kita ice breaking sejenak ya, ice breaking ringan-ringan saja. Yaitu ice breakingnya tepuk semangat. Masih hafal dengan gerakannya yang Ibu ajarkan kemarin? Masih. Oke, semuanya berdiri supaya lebih semangat lagi. Lihat dari aba-aba Ibu ya. Oke, kita mulai tepuk semangat baru. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Aha aha ma. Aha aha na. Aha aha semangat. Oke, terima kasih. Semangat. Silakan duduk kembali Nak. Silakan duduk kembali. Ya. Oke, dengan semangatnya kita pada pagi hari ini akan membagikan semangat kita untuk belajar. Coba, kalau Ibu lihat Nak ya, kalian ini ada perubahan dalam diri kan. Dari mulai kalian masuk ke SMP ini sampai sekarang di kelas 9, setiap harinya ada-ada saja perubahannya. Dari tahun, dari bulan, dari hari. Seperti misalnya Lisa, dulu kecil, oh sekarang sudah besar. Apakah kalian menyadari perubahan yang terjadi pada diri kalian? Sadar. Coba contohnya kalau ada perubahan pada diri kalian, contohnya apa saja yang ada terjadi perubahan pada diri kalian? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Aulia, silakan. Ya, silakan Aulia. Berat badan, Bu. Oh, berat badan. Benar atau tidak? Benar. Iya, siapa lagi? Adi, silakan. Tinggi badan, Bu. Tinggi badan, oke. Siapa lagi mau jawab? Siapa? Oh, Lisa. Perubahan fisik, Bu. Perubahan fisik, betul sekali. Siapa lagi? Yania, silakan. Perubahan suara, Bu, bagi laki-laki. Nah, perempuan berubah tidak? Tidak. Berubah juga, Nak. Ya. Mungkin semakin halus. Siapa lagi? Reza, silakan. Bertambahnya umur, Bu. Bertambahnya umur itu pasti kalau kita diberikan umur masih hidup pasti bertambah usia. Ya enggak? Siapa lagi? Hah? Tidak lagi? Nah, Hafiza. Perubahan warna kulit, Bu. Perubahan warna kulit. Sudah banyak ya yang dijawab oleh kalian semua. Dari tinggi badan, berat badan, warna kulit, kemudian
apalagi tadi suara, semuanya itu adalah ciri dari perubahan yang terjadi pada diri kita. Itu semuanya tanpa kita sadari ya nak. Misalnya kata si Reza tadi bertambahnya umur, ya itu terjadinya ada tahapan sesuai dengan materi kita hari ini. Apa yang ibu tanyakan, apa yang kalian jawab tadi berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada 3 tujuan dari pembelajaran yang akan ibu sampaikan pada hari ini. Yang pertama, ya, siswa mampu menjelaskan perbedaan ya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi perubahan fisik dan psikis manusia. Yang ketiga, siswa mampu membuat diagram tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi ada 3 hal yang akan kita pelajari di sini. Jadi kalian akan mendapatkan 3 pemahaman dari materi pada hari ini ya. Sebelumnya ibu ada pertanyaan sedikit ya. Apakah pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda? Dan apakah faktor penyebabnya? Siapa yang bisa menjawab? Iya, Fadilah, silakan. Ya ada Bu. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Iya, betul sekali. Ada namanya faktor internal dan ada faktor eksternal. Siapa yang bisa menjelaskan faktor internal itu apa saja? Iya, Resti, silakan. Faktor internal yaitu 1. Genetik atau keturunan, 2. Jenis kelamin, 3. Hormon, dan 4. Kesehatan. Ya, betul sekali. Kalau faktor internal itu berasal dari dalam diri. Ada genetik atau keturunan, kemudian ada jenis kelamin, ada hormon, kemudian ada kesehatan. Yang kedua, faktor eksternal berarti berasal dari lingkungan. Siapa yang bisa menyebutkan faktor yang eksternal? Silakan Hafiza. Seperti nutrisi Bu, lingkungan fisik, lingkungan sosial dan ekonomi, aktivitas fisik dan olahraga, perawatan dan kasih sayang. Oke, betul sekali. Kalau faktor eksternal itu berarti dari lingkungan. Nutrisi itu berkaitan dengan gizi. Kemudian ada lingkungan fisik, bergantung di mana kita tempat tinggal. Kemudian lingkungan sosial ekonomi itu artinya apa? Tergantung dari keseimbangan gizi dan pembelajaran yang kita bisa kita pelajari dengan baik akan mendapatkan sifat dari pertumbuhan yang lebih baik. Kemudian aktivitas fisik, bagaimana kita menjaga kesehatan dengan cara berolahraga. Kemudian perawatan dan kasih sayang, berarti pola asuh ya untuk menjaga secara mental maupun secara sosial. Oke. Sekarang Ibu akan menayangkan video pembelajaran ya. Setiap makhluk hidup, dari pohon hingga semut hingga manusia, mengalami perubahan. Tolong diperhatikan ya videonya. Kucing menjadi bunga matahari atau anak kucing menjadi kucing dewasa. Perkembangan adalah bagaimana seekor anak burung belajar terbang atau seorang anak belajar berjalan. Proses-proses ini terjadi di sekitar kita dan di dalam diri kita setiap hari. Bagi manusia, pertumbuhan dan perkembangan dimulai sejak pembuahan dan berlanjut melalui setiap tahap kehidupan. Memahami hal ini membantu Anda memahami perubahan diri Anda sendiri dan menghargai sains di baliknya. Anda adalah bagian dari fenomena besar di seluruh planet. Transformasi adalah kisah kehidupan. Mari kita selami dan lihat bagaimana sains memungkinkan semua ini. Bayangkan, membangun rumah dari balok mainan. Saat Anda menambahkan lebih banyak balok, rumahnya semakin besar. Sama seperti tubuh Anda tumbuh dengan menambahkan lebih banyak sel. Makanan menyediakan bahan bangunan, protein, karbohidrat, dan lemak yang mendorong pertumbuhan ini. Itulah mengapa diet seimbang sangat penting, terutama selama masa remaja Anda.
Pertumbuhan dapat diukur. Dokter melacak tinggi dan berat badan Anda untuk melihat seberapa banyak Anda berubah. Ini adalah proyek konstruksi yang dapat Anda lihat dan ukur. Tubuh Anda membesar, tulang Anda meregang, otot Anda tumbuh. Baju kekecilan, itu adalah pertumbuhan yang sedang terjadi. Pertumbuhan adalah tentang angka lebih banyak ukuran, lebih banyak massa, lebih banyak Anda. Ini adalah transformasi fisik yang terlihat yang terjadi setiap hari. Pertumbuhan adalah bagian lebih dari persamaan hidup Anda, sel pemilih. Sekarang, mari kita bicara tentang perkembangan. Jika pertumbuhan adalah membuat rumah Anda lebih besar, perkembangan adalah menambahkan jendela, pintu, dan ruangan, membuatnya lebih kompleks dan fungsional. Pada manusia, perkembangan berarti mempelajari keterampilan dan kemampuan baru, seperti berjalan, berbicara, atau memecahkan masalah. Ini bukan tentang ukuran, tetapi tentang menjadi lebih mampu dan canggih. Perkembangan lebih sulit diukur. Ini tentang pencapaian, bukan sentimeter. Anda melihatnya ketika seorang bayi belajar berjalan, seorang anak belajar membaca, atau seorang remaja mulai berpikir dengan cara baru. Ini adalah otak dan tubuh Anda memasang perangkat lunak baru, memungkinkan Anda melakukan hal-hal yang lebih kompleks. Perkembangan adalah perjalanan dari sederhana menjadi terampil, dari dasar menjadi brilian. Inilah yang membuat Anda lebih dari sekadar lebih besar, itu membuat Anda lebih baik. Diamond dan Alzheimer. Pertumbuhan muda dilacak dengan angka. Dokter mengukur tinggi dan berat badan Anda di setiap pemeriksaan, memplotnya pada grafik pertumbuhan. Angka-angka ini menunjukkan bagaimana tulang, otot, dan organ Anda bertambah besar. Atau ukuran sepatu juga melacak pertumbuhan. Titik data ini membantu dokter mendeteksi masalah kesehatan sejak dini dan memastikan proyek konstruksi tubuh Anda berjalan sesuai rencana. Pertumbuhan adalah tentang perubahan fisik yang terukur. Angka-angka menceritakan kisah kemajuan tubuh Anda. Pertumbuhan adalah data keras dari perjalanan hidup Anda. Perkembangan adalah tentang mencapai tonggak baru, bukan hanya menjadi lebih besar. Belajar berbicara dimulai dengan ocehan, lalu celotehan, lalu kata-kata dan kalimat. Keajaiban koordinasi otak dan otot. Keterampilan motorik berkembang saat bayi belajar berguling, duduk, merangkak, berdiri, dan akhirnya berjalan. Perkembangan kognitif berarti bergerak dari pemikiran sederhana ke pemahaman ide-ide kompleks, seperti matematika atau keadilan. Perkembangan sosial dan emosional adalah belajar mengelola perasaan, bekerja sama, dan membangun persahabatan. Keterampilan ini tidak dapat diukur dengan penggaris, tetapi sama pentingnya dengan pertumbuhan fisik. Perkembangan adalah tentang menjadi lebih terampil, bijaksana, dan terhubung. Ini adalah proses belajar dan beradaptasi seumur hidup. Setiap keterampilan baru adalah tonggak dalam perjalanan Anda. Perkembangan menandai kemajuan Anda sebagai individu yang matang. Pertumbuhan dan perkembangan, apa bedanya? Pertumbuhan adalah tentang kuantitas, lebih banyak ukuran, lebih banyak massa, lebih banyak Anda. Perkembangan adalah tentang kualitas keterampilan baru, kemampuan baru, lebih banyak kompleksitas. Pertumbuhan diukur dalam angka, perkembangan terlihat dalam tonggak. Pertumbuhan terjadi paling cepat di masa kanak-kanak dan remaja, lalu melambat. Perkembangan berlanjut sepanjang hidup Anda. Anda selalu bisa belajar dan dewasa. Keduanya terhubung. Pertumbuhan memungkinkan perkembangan, dan perkembangan dapat mendorong lebih banyak pertumbuhan. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama, bekerja sama untuk membentuk siapa Anda. Memahami keduanya memberi Anda gambaran lengkap tentang perjalanan Anda. Pertumbuhan membangun tubuh, perkembangan membuka potensinya. Apa yang membentuk pertumbuhan dan perkembangan Anda? Ini adalah campuran bahan-bahan. Nutrisi adalah kuncinya. Makanan menyediakan bahan bakar dan bahan bangunan yang dibutuhkan tubuh Anda. Lingkungan yang aman dan mendukung membantu tubuh dan pikiran Anda berkembang. Hubungan positif dan kesempatan belajar meningkatkan perkembangan otak Anda. Olahraga dan tidur sangat penting. Aktivitas memperkuat tubuh Anda dan tidur memperbaikinya, serta menumbuhkannya. Kesehatan yang baik dan pemeriksaan rutin menjaga tubuh Anda tetap pada jalurnya. Semua faktor ini bekerja sama untuk memandu perjalanan unik Anda. Pilihan yang Anda buat penting. Gaya hidup Anda membentuk pertumbuhan dan perkembangan Anda. Dua kekuatan dahsyat mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan Anda. Hormon dan genetika. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi, seperti hormon pertumbuhan dan hormon seks, yang memicu perubahan besar, terutama selama pubertas.
Genetika adalah cetak biru biologis Anda, jiwa risi dari orang tua Anda, yang menetapkan rencana untuk pertumbuhan dan waktu tubuh Anda. Lingkungan dan gaya hidup Anda berinteraksi dengan gen Anda, nutrisi dan kesehatan dapat membantu Anda mencapai potensi penuh Anda. Gen membuat cetak biru, pilihan dan lingkungan Anda membangun hasil akhir. Kemitraan alam dan pengasuhan ini membuat Anda unik. Hormon dan gen mengatur panggul, tetapi Anda membantu melistrikanya. Kombinasi inilah yang menciptakan Anda yang luar biasa. Mengapa belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan? Memahami proses-proses ini memberdayakan Anda untuk membuat pilihan cerdas untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda. Ini membantu Anda menghargai perjalanan Anda sendiri dan bersabar dengan diri sendiri saat Anda belajar dan tumbuh. Mengetahui apa yang membentuk tubuh dan pikiran Anda menempatkan Anda dalam kendali masa depan Anda. Setiap keputusan, dari apa yang Anda makan hingga bagaimana Anda tidur, memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Anda. Anda adalah bagian dari kisah transformasi universal yang dibagikan oleh semua makhluk hidup. Sains tidak hanya ada di buku teks, itu terjadi di dalam diri Anda saat ini. Ingat, Anda adalah keajaiban sains yang sedang beraksi. Oke, kita sudah melihat tayangan video yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Apa yang kalian lihat dari tayangan tersebut? Ya, ini ya. Ada gambar bayi tabung, Bu. Ada gambar bayi yang berada di tabung. Apa lagi? Hafiza? Balita yang sedang belajar berjalan. Nah, balita yang sedang belajar berjalan. Siapa lagi? Iya, Fadila. Bayi kucing, Bu, menjadi kucing dewasa. Iya, bayi kucing kecil menjadi kucing dewasa. Siapa lagi? Apa yang kalian lihat di tayangan video yang barusan kalian lihat? Siapa lagi? Alif? Alif tidak boleh melamun ya. Kelompok 3? Biji-bijian, Bu, yang kecil menjadi besar. Oh iya, biji-bijian kemudian tumbuh menjadi besar. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi? Iya, dari tayangan video tadi banyak pelajaran yang kita bisa ambil ya. Dari pertumbuhan yang diungkapkan oleh si Aulia, ada biji-bijian, kemudian tumbuh menjadi kecambah dan menjadi tumbuhan. Kemudian ada kucing dari yang kecil menjadi dewasa. Kemudian kata si Hafiza, ada anak kecil belajar berjalan. Kemudian ada apa lagi? Ada orang dewasa, tidak menyebutkan kalian? Ada orang dewasa ya, terjadi peralihan antara dari kecil menjadi dewasa. Itu banyak sekali kalau kita ungkapkan dengan kata-kata tayangan video tadi. Dari situ berarti ada banyak tahapan ya, dari pelajaran yang kita bisa ambil. Itu termasuk ke dalam tahapan apa namanya? Hah? Apa? Anissa? Pertumbuhan atau perkembangan. Oh iya, betul sekali nak. Karena yang kita lewati dari anak-anak baru belajar berjalan, kemudian ada orang dewasa. Ada tadi kan ada lagi laki-laki yang masa puber, wajahnya ada jerawat. Itu melewati masa-masa namanya tahap pertumbuhan dan perkembangan seperti yang diucapkan oleh Anissa tadi, ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sini antara pertumbuhan dan perkembangan itu ada enggak bedanya? Ada. Coba siapa yang bisa mengungkapkan apa itu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Kalau ada. Siapa yang bisa? Ya, Nia. Perbedaan pertumbuhan adalah perubahan ukuran fisik atau tinggi, berat badan, volume organ bersifat kuantitatif dan dapat diukur. Nah, itu namanya pertumbuhan. Ibu perjelas lagi ya. Kalau pertumbuhan itu adanya perubahan ukuran fisik. Dari mana? Dari tinggi badan. Kemudian apa lagi? Berat badan. Nah, itu dapat diukur
secara kuantitatif. Artinya dapat dinyatakan dengan angka. Kalau perkembangan, siapa yang bisa menjawab? Oke, Resti. Apa itu perkembangan? Perkembangan peningkatan fungsi dan kemampuan. Contohnya apa? Contohnya motorik, emosi, intelektual, sosial. Oke, benar sekali. Ya, kalau untuk perkembangan itu namanya perbedaannya adalah dengan pertumbuhan perkembangan itu peningkatan fungsi dan kemampuan. Fungsi dan kemampuan yang seperti apa? Secara mental dan sosial, yaitu emosi, intelektual. Kemudian apa lagi? Sosial. Kemudian apa lagi? Motorik. Nah, itu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau perkembangan dia tidak bisa diukur dan tidak dinyatakan dengan angka kecuali dengan pertumbuhan. Nah, dari penjelasan yang di video yang Ibu tayangkan tadi, timbul sebenarnya banyak pertanyaan. Ada enggak yang ingin misalnya bertanya tentang video ini? Atau Ibu yang bertanya sama kalian? Ada? Tidak. Sekarang Ibu yang bertanya ya. Apakah yang terjadi jika pertumbuhan dan perkembangan itu tidak seimbang? Apa yang terjadi jika proses pertumbuhan dan perkembangan tidak seimbang? Apa yang bisa jawab? Oke, Fiza lagi. Ada yang lain? Silakan Afiza. Akan dapat dampak yang mungkin terjadi Oh, ada dampaknya yang Afiza. Apa dampaknya? secara fisik, secara mental, dan secara sosial. Oke, bagaimana yang lain? Apakah jawaban Hafiza tadi kalau kita misalnya pertumbuhan dan perkembangan yang tidak seimbang akan menimbulkan 3 dampak? Dampak pertama secara fisik, secara mental, secara sosial. Nah, ada 3. Ibu minta kalau yang secara fisiknya itu contohnya seperti apa? Coba yang lain. Jangan niat terus kelompok 2. Ya benar sih, Indah. Silakan. Secara fisik, tubuh terlalu kurus, pendek, atau kegemukan, stunting atau obesitas. Sistem organ tidak bekerja optimal, misalnya otot, lemah, tulang rapuh, atau gangguan hormon. Oke. Terus sekali ya. Salah satunya dampaknya itu kalau secara fisik artinya apa? Tubuhnya bisa kurus atau pendek atau obesitas mengalami kegemukan. Kemudian apa lagi? Sistem organ yang tidak bekerja secara optimal. Contohnya tulangnya rapuh, ototnya lemah, atau ada gangguan hormon. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ada? Apa? Mudah sakit karena daya tahan tubuh rendah. Nah, mudah sakit itu yang sering muncul di tubuh kita ya secara fisik. Karena apa? Daya tahan tubuh kita itu rentan karena pengaruh dari kondisi tubuh ya. Nah, itu secara fisik. Sekarang secara mental. Siapa yang bisa menyebutkan ya jika pertumbuhan dan perkembangan itu tidak seimbang secara mental apa? Siapa lagi yang bisa menyebutkan faktor secara mental? Oke, Lisa. Satu secara psikis mental, perkembangan kognitif ataupun berpikir terlambat, misalnya lambat memahami pelajaran, kematangan emosi tidak sesuai usia, mudah cemas atau sulit mengendalikan diri, rendah percaya diri akibat perbedaan dengan teman sebaya. Oke, ya. Yang lain dengar dah apa yang disampaikan oleh Lisa. Jadi secara mental ya ada gangguan terhadap kemampuan kognitifnya menjadi terhambat. Kemudian rasa rendah diri yang ada pada diri individu tersebut akan menjadi rendah. Kemudian apa lagi? Yang selanjutnya? Nah, kematangan emosi tidak sesuai dengan usia.
itu akan mempengaruhi timbul rasa cemas selalu. Kemudian tidak bisa mengontrol diri. Bagaimana aku ini selalu cemas, selalu dalam rasa ketakutan. Nah, itu secara mental. Kalau secara sosialnya, faktor sosial. Yang ketiga, apa? Oke, Nisa. Secara sosial, sulit beradaptasi dengan lingkungan atau teman sebaya, mengalami hambatan dalam keterampilan sosial, misalnya komunikasi atau kerjasama. Oke, jadi ada dua faktor ya di faktor sosial. Yang pertama, sulitnya berkomunikasi, ya, sulitnya berkomunikasi terhadap teman atau secara lingkungan. Kemudian adaptasinya, ya, sulit beradaptasi karena apa? Rasa kurang percaya diri. Jadi dari lingkungan, dari komunikasi itu akan menghambat jika kita terkena dampak kurangnya keseimbangan antara pertumbuhan dan perkembangan, ya. Oke, kemarin Ibu sudah membagi kalian 3 kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang, ya. Apa guna dari kelompok ini? Kelompok ini digunakan untuk mengerjakan LKPD. LKPD itu sendiri adalah lembaga kerja peserta didik. Di sana akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada hari ini. Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sebelum mengerjakan, coba Reza, Ibu pinjam dahulu. Sebelum mengerjakan, ada baiknya kalian baca dulu perintah yang ada di dalam LKPD. Di sini ada 2 kegiatan yang harus kalian lakukan. Pertama, ya, ini kan ada tabel, ya. Tabel ini namanya tabel mencocokkan sesuai dengan tahap, ya. Tahap perkembangan atau pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia itu kan kalau kita lihat tayangan tadi dari mulai apa? Bayi, terus anak-anak, remaja, dewasa, lansia, ya. Nah, di sini tahapannya itu sudah ada, tapi dibuat secara acak. Nah, di sini ada tabelnya. Tabel tahap, kemudian di sini ada ciri, ini ada kebutuhan perkembangannya. Nah, untuk setiap kelompok, silakan kelompok yang sudah memegang LKPD buka di halaman kedua. Setiap kelompok sudah Ibu bagi. Jadi tidak semua tahapan itu dikerjakan satu kelompok, tapi dibagi satu kelompok. Untuk kelompok 1 itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada masa balita, dewasa madya, kemudian lansia. Nah, untuk mencari ciri-cirinya, silakan lihat di tabel ini. Tabel ini kan ada keterangannya, ada kodenya. Untuk ciri dikodekan dengan huruf, ya. Untuk kebutuhan perkembangan dikodekan dengan angka. Kalian tinggal mencocokkan. Misal masa balita itu cocoknya cirinya yang mana? Tinggal kamu pilih. Kodenya kode apa? Kemudian kebutuhan perkembangannya ini kodenya kode berapa? Kalian tuliskan ya. Paham? Nah, kelompok 2 juga 3 tahapan yang ditulisnya. Yang pertama ada anak-anak, dewasa akhir, kemudian masa kanak-kanak. Ya. Untuk kelompok 3 berarti sisa dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Tinggal mencari ya mana yang sesuai dengan perkembangan tahapan pertumbuhan. Untuk aktivitas yang kedua, itu yang sudah Ibu ajarkan cara membuat diagram ya, sudah Ibu ajarkan ya. Nah, di diagram di sini apa yang diminta? Buatlah diagram alur tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang kalian sebut tadi. Ya, diagramnya bisa kalian variasikan, tidak harus sama seperti yang kita pelajari kemarin-kemarin ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Silakan kerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa panggil Ibu. Bu, saya mau bertanya. Silakan kerjakan. Kemudian untuk kelompok itu ada penilaiannya ya. Penilaiannya ada 5. Pertama ada partisipasi dalam kegiatan kelompok. Yang kedua kerjasamanya. Yang ketiga komunikasi antar kelompok.
Yang keempat, saling menghargai. Artinya apa? Kita semuanya bekerja saling menghargai, jangan anak kena dewek ya. Nah, yang kelima, penyelesaian tugas kelompok. Oke? Ya, siap kerjakan sekarang. Jika ada yang ditanyakan, tanyakan. Silakan kerjakan kelompoknya. Tugasnya di kelompok. Silakan berdiskusi. Ibu akan menilai keaktifan kalian di dalam kelompok. Alif, tolong Alif kerjasamanya ya, karena kerjasama dalam kelompok itu diperhatikan. Tolong temannya itu dibantu kawannya. Ada yang menulis, kemudian ada yang mencari jawaban ya. Jangan lupa ditulis kelompoknya ya di atas. Nah ya. Nah, siapa yang nulis? Ya. Resti nulis. Ya, silakan Resti. Jangan lupa tulis kelompok. Yang dikerjakan itu untuk aktivitas 1 sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Kelompok 1 kerjakan kelompok 1, kelompok 2 kerjakan kelompok 2, yang kelompok 3 kerjakan yang kelompok 3. Iya, oh boleh. Isi dulu bagian atas aktivitas 1. Ya, kalau tidak muat diagramnya boleh di bagian belakang. Silakan. Nah, tolong bantu. Sama kelompoknya ya. Ya, benar. Kedua pertanyaan. Kerjakan yang sesuai kelompok ya. Kodenya jangan lupa. Kodenya jangan lupa nak ya. Misalnya kalau ciri itu dikodekan dengan huruf ya. Kalau yang perkembangan itu kebutuhan perkembangannya ditulis dengan angka. Biar tahu. Jadi kalau presentasi nanti temannya mudah untuk mengenali. Di bagian belakang. Ada yang cari jawaban. Nah, kodenya ditulis, yang udah ditulis. Ya. Nah, disesuaikan nak. Itu kan banyak tahapannya. Misalnya ada dewasa awal, dewasa akhir, atau remaja awal, remaja akhir. Ya. Nah. Kerjakan. Iza bisa? Bisa. Jangan lupa menulis kodenya saya. Sekelompok. Nah, betul. Di bukunya ini kalau ada. Reza bantu. Pizza. Video? Info? Bisa? Nah? Oh iya, kalau buat diagram ini bisa di sebelahnya ya. Yang diagram Cak Inti sudah kita pelajari kemarin. Ya.
Didiktekan biar lancar nulisnya, ya. Sesuai dengan tahap pertumbuhannya ya. Disesuaikan dengan tahap pertumbuhannya ya untuk ciri dan perkembangan. Misalnya kalau balita tidak mungkin dia misalnya ekonominya mapan, tidak mungkin kan. Cari yang benar-benar sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Nah, bisa lancar nih. Kelompok 3 ada hambatan? Tidak. Oh, sudah. Oh, si Aulia yang membuat. Kalau tidak mau, nah, dituliskan ini nak, jangan kodenya saja. Dituliskan ya. Kalau presentasi nanti dibacakan, misalnya G itu apa artinya? Ya, jangan dituliskan. Untuk kelompok lain ya, perhatian. Untuk penulisan ciri dan perkembangan, kebutuhan perkembangan itu dituliskan kalimatnya. Misalnya kodenya A. Kode A itu apa tulisannya? Dituliskan, jangan A saja, B saja. Ya, harus ditambahkan. Karena kegiatan presentasi nanti kita menanggapi. Nah, ini kan belum. Nah, tulis lagi nak. Sesuaikan lansia itu yang benarnya yang mana? Kodenya tulis. Nah, ada kan? Tulisannya kecil-kecil baik biar bisa biar muat ya. Kolomnya biar muat. Nah, iya betul. Nah, kodenya dulu lagi ya. Pakai pena. Oh, pensil. Pakai pena enggak apa-apa biar lebih jelas. Ada. Gambarnya boleh pakai pensil. Ya. Ada yang ditanyakan kelompok 1? Tidak ada, lancar ya. Alip, mohon kerjasamanya. Ini ada penilaiannya, Lip. Ada yang salah? Terus. Nah, ya kodenya ditulis. Ini lupa kode berapa itu? Iya. Udah buat? Sudah. Bagian apa sih? Iya, bagian diagram. Tahapan pertumbuhan ya. Kalau tidak muat di belakangnya boleh itu. Silakan buat. Muat ya. Kalau tidak muat di belakangnya. Sudah? Masih dikerjakan. Cepat-cepat main. Boleh. Kalau ada yang ingin diwarnai, boleh bawa pensil warna.
Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Kalau diagram seperti yang kita pelajari kemarin ya. Ya. Hmm. Oh, buat ya boleh variasinya. Kalau tidak muat boleh di belakang. Pegang nulisnya beda. Lari-lari. Nanti presentasinya ada satu ya yang bicara ke depan, yang lainnya turut ke depan ya. Jadi dipersiapkan siapa yang akan ditunjuk untuk menyampaikan hasil presentasi ya, siapkannya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk yang anggota yang lain yang berdiri itu kalau ada pertanyaan dari temannya itu ditanggapi. Iya. Bisa divariasi ke gambar bentuknya. Ini sudah bisa divariasi ke ya. Contohnya cak mana? Tinggal buat diagram. Oh iya. Yang tadi sudah diperbaiki ya, kodenya, kemudian dituliskan. Sudah. Sudah dipilih siapa yang akan bicara. Oh, Resti ya, kelompok 1, kelompok 3. Kelompok ini siapa yang maju? Heratmia ya. Yang ini kelompok 1 siapa yang akan? Oh ya, Hafiza. Jadi Hafiza, yang lain bantu untuk kalau menjawab ada pertanyaan dari teman yang lain. Nah, variasinya bagus. Oke. Nah, itu cirinya ya? Iya. Oke, benar, bagus tuh. Kalau dilengkapi dengan ciri, lebih jelas. Kelompok 2 menyebutkan saja atau ada cirinya juga? Ada cirinya juga ya? Disebutkan. Ya. Biar jelas ya. Betul sekali. Buat tanahnya jangan tabrakan ya. Teman yang lain bantu Mia ya. Oh ya, boleh kreasinya. Diwarnai ya, kreatif ini namanya kreatif. Iya, boleh. Itu kan nambah memperjelas ya. Memperjelas tulisan, mempertegas tahapan. Ya, setiap tahapan berarti ada pembedanya ya. Warnanya beda-beda. Nah, iyalah, seperti hidup bervariasi, penuh warna. Oke. Jangan lupa tanda panahnya ya. Tanda panahnya. Tanda panah. Iya. Iya. Tanda panahnya jangan lupa. Ini salah tanda panah. Ada yang mewarnai, ada yang menulis.
Kelompok lain kalau ada pensil warna untuk diagramnya silakan diwarnai, kalau tidak bawa juga tidak apa-apa. Yang penting alur diagramnya itu sesuai dengan apa yang diminta. Ya. Sudah. Dikit lagi. Sudah hampir selesai? Bagaimana kelompok 1, 2, 3? Sudah hampir selesai? Apa belum? Apa masih banyak yang dikerjakan? Untuk yang bagian aktivitas 1, sudah mengerjakan semua? Sudah. Untuk yang aktivitas 2 yang membuat diagram tahap pertumbuhan perkembangan lagi masih proses. Ya kalau sudah, nanti bisa kita presentasikan ke depan. Ya. Sudah. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 bagaimana? Gimana nak? Tulisannya bisa dibaca ya. Kalau saat presentasi temannya tidak bisa membaca, bagaimana? Nah, agak besar ke sedikit tidak apa-apa nak itu tulisannya, jadi kelihatan. Nah iya. Kalau kecil kan tidak kelihatan. Bisa dibaca kan tulisannya temannya? Kalau ini bisa. Jangan yang ditulis nanti tidak bisa terbaca pas ke depan. Bisa tidak? Bisa dibaca dengan jelas? Bisa ya? Nah iya. Kalau untuk yang aktivitas 1 kita mencocokkan mana sesuai dengan ciri dan kebutuhan perkembangan ya, sesuai dengan tahapan pertumbuhan. Jangan lupa kata ibu tadi apa, dibuat kotak-kotak tapi tanda panahnya tidak ada. Itu alurnya dari mana itu? Oke, dilengkapi. Coba dibantu temannya. Yuda, bantu. Alurnya yang mana yang benar? Iya, tanda panahnya kemana Adis? Nah, iya. Kalau dibaca harus sesuai ya dengan alur tahapannya. Yang pertama apa, kedua apa. Nah, begitu. Bila perlu buat 1, 2, 3-nya. Tanda panahnya kemana? Nah, oke. Mana lagi? Iya. Nah, itu kan lebih jelas. Kalau kotak-kotak mbak, sudah. Boleh. Masih ada waktunya. Kelompok 1, bagaimana? Sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 bagaimana? Hah? Oh, dikit lagi. Kita tunggu kelompok 3. Masih menyelesaikan pembuatan diagram. Persiapkan. Siapa yang duluan ingin maju ke depan presentasi? Boleh berurutan, boleh tidak berurutan. Siapa yang siap duluan? Kelompok berapa yang ingin maju duluan? Ayo. Apa ibu yang maju? Oh ya. Tunggu sebentar. Oh, memahami dahulu. Benar. Kalau yang ingin dipresentasikan itu harus dipahami dulu. Oh, benar tak tulisan aku ini? Benar tak diagram yang aku buat sesuai tidak dengan alurnya? Kelompok 2 sudah siap? Siap. Siap maju, siap memahami? Siap. Siap maju. Kita tunggu dulu kelompok 3. Kelompok 3 masih proses? Sudah. Nah, kalau sudah semuanya, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian pada hari ini. Kelompok 2 dipersilakan semuanya maju ke sini. Semuanya anggotanya lewat sini, ya. Untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Ya, kita saling memuliakan. Untuk semua kelompok 1 dan kelompok 3, Ibu minta perhatiannya jika ada yang teman yang presentasi, semuanya harap tertuju ke oke, ke depan. Perkenalkan dulu. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 ingin Mempresentasikan hasil diskusi. hasil diskusi kami. Ya. Dalam Aktivitas 1 kelompok 2, coba diperhatikan jawabannya apakah benar atau tidak. Jika ada pertanyaan silakan ajukan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 langsung di lembar yang diisi di kelompok 2. anak-anak 2 sampai 10 tahun. Ciri utama rasa ingin tahu tinggi mulai belajar norma sosial. Kebutuhan perkembangan. Pendidikan dasar, bimbingan karakter. Dewasa akhir umur 61 sampai 70 tahun. Lebih banyak waktu untuk refleksi aktivitas. Ulangi lagi ya Mia ya. Untuk kolomnya misalnya anak-anak, tahap perkembangannya anak-anak, ciri utamanya. Oh ya. Ciri utamanya ya. Dikodekan nomor berapa? Kemudian isiannya apa ya? Kemudian kebutuhan perkembangannya kodenya berapa? Isiannya apa? Jadi teman kalian itu bisa mencari dari jawaban yang ada di LKPD. 1. Anak-anak 2 sampai 10 tahun. Ciri utamanya adalah B. Rasa ingin tahu tinggi, mulai belajar norma sosial. Gimana? Sesuai atau tidak, Nak? Kalau cirinya sesuai dengan tahap pertumbuhannya. Sesuai. Kelompok 3 bagaimana? Sesuai. Ya, oke, lanjut. Dan B. Kebutuhan perkembangan 2. Pendidikan dasar, bimbingan karakter. Karena di usia itu perlu bimbingan ya untuk menemukan karakter anak yang masih berusia anak-anak kelas 2 sampai 10 tahun. Lanjut, yang kedua. 2. Dewasa akhir 61 sampai 70 tahun. L. Lebih banyak ciri utama. L. Lebih banyak waktu untuk refleksi aktivitas terbatas. Ya, bagaimana yang lain? Sesuai dengan tahapannya atau sesuai dengan kondisinya apa? Sesuai dengan tahapannya. Ya. Dan kebutuhan perkembangan. 9. Dukungan spiritual aktivitas ringan. Bagaimana? Sama. Dan 3. Masa kanak-kanak akhir 7 sampai 12 tahun. Ciri utama 9. Mulai berpikir logis, hubungan sosial lebih kompleks. Bagaimana? Untuk ciri dari masa kanak-kanak dengan kebutuhan perkembangannya, apakah sesuai dengan hasil dari apa yang kalian lihat tabel itu? Sesuai atau tidak? Sesuai dengan perkembangannya, dengan kebutuhannya. Kalau masa kanak-kanak itu katanya mulai berpikir logis ya. Kemudian apa lagi? Hubungan sosialnya lebih banyak karena pada usia itu anak-anak senang bermain dan berinteraksi. Kemudian kebutuhan perkembangannya apa? Kesempatan belajar, Bermain bersosialisasi. Ya. Coba dari sini ada yang ditanyakan enggak atau ingin menanggapi dari kelompok 2 jika sesuainya di mana? Jika ada pertanyaannya silakan ajukan ke kelompok 2. Ya, kelompok 1 atau kelompok 3 ada yang ditanyakan untuk kelompok 2? Ada yang ditanyakan? Bagaimana? Kelompok 1 dan kelompok 3? Tidak ada? Tidak. Kita kasih belum ya untuk yang aktivitas 2. Silakan aktivitas kedua. Aktivitas 2 itu apa? Membuat diagram. Tolong Nak perlihatkan diagramnya seperti apa. Bagaimana menurut kalian diagramnya? Oh, agak kurang menarik. Jadi kalau menariknya seperti apa, Aulia? Oh, coba lebih ini lagi. Ya, Kurang menarik, kurang diwarnai. oh iya, masukan berarti ya. Masukan dari kelompok 3, kelompok 2 menerima atau tidak masukannya? Biar menarik itu diwarnai, biar apa? Mempertegas
penjelasan pada tahap alur. Diterima tidak? Diterima sarannya. Apakah kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan saran? Ada yang ingin ditanyakan? Hah? Oh, kita baca dulu alurnya seperti apa ya, bagan yang dibuat. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bayi. Pertumbuhan fisik sangat pesat, kemampuan Usianya berapa? Sebutkan usianya. bayi usia dari sampai 2 tahun. Dari 0 sampai 2 tahun. Pertumbuhan fisik sangat pesat, kemampuan motorik berkembang. Ya, lanjut. Dan anak-anak 2 sampai 10 tahun. Rasa ingin tahu tinggi, mulai belajar norma sosial. Remaja dari 10 tahun sampai 20 tahun. Pubertas Nah, tulisannya tadi kurang jelas ya. Itu kata Ibu tadi, tulisannya boleh perubahan dibesarkan fisik supaya dan terbaca teman. emosional. Iya, betul. Itu dari remaja ya. Lanjut. Dan dewasa 20 sampai 60 tahun. Mencapai kemandirian ekonomi, membangun keluarga. Iya. Dan terakhir lansia 60 tahun Ke atas. 60 tahun ke atas. Fungsi organ menurun, butuhnya dukungan sosial. Iya, ya. Jadi tahapan atau alur dari pertumbuhan dan perkembangan itu dimulai dari bayi sampai ke lansia. Kelompok 2 tadi sudah mencantumkan usianya, misalnya bayi 0 sampai 2 tahun. Ya, anak-anak umur berapa tadi? Umur 2 sampai 10 Iya, tahun. 2 sampai 10 tahun. Kemudian remaja sampai sampai lansia. Nah, dia juga menyebutkan ciri-cirinya. Ya, supaya kalau anak-anak itu masa untuk beradaptasinya, sosialisasinya itu sangat besar. Itu posisinya di mana di anak-anak, ya. Kalau perkembangannya sangat pesat itu biasanya pada posisi bayi 0 sampai 2 tahun. Nah, betul sekali ya. Kalau kita membuat diagram seperti itu, diperjelas dengan ciri agar lebih mudah dimengerti. Bagaimana kelompok 1 dan kelompok 3? Apakah ada pertanyaan atau ada masukan untuk kelompok 2? Kalau diam berarti tidak ada kelompok 2 ya. Untuk itu kita kasih hapus untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Tepuk tangan dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Kelompok berapa lagi yang ingin maju? Iya, kelompok 3. Silakan Resti dan teman-temannya dari sini ya. Nah, maju dikit. Oke, sebelah situ dikit. Ya, sebelah sini. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Resti Trisya. Oke. Kelompok 3 ya. Bayi tahap perkembangan. 1. Bayi 0 sampai 2 tahun. A. Pertumbuhan fisik sangat pesat, kemampuan motorik berkembang. 1. ASI, kasih sayang, stimulasi motorik. Sebutkan kebutuhannya. Cirinya apa? Kebutuhannya apa? Ciri utama. A. Pertumbuhan fisik sangat pesat, kemampuan motorik berkembang. Kebutuhan perkembangan. 1. ASI, kasih sayang, stimulasi, dan motorik. Remaja tahap berkembang. 2. Remaja 11 sampai 20 tahun. Ciri utama kedua. C. Pubertas, perubahan fisik dan emosional sosial.
Kebutuhan perkembangan 23. Kode 3 ya. Kode 3. Pemahaman diri mengenali emosi. Yang ketiga, Stop dulu, kita tanya dulu bagaimana untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Apa yang disebutkan pada tahap perkembangan ciri dan kebutuhannya itu sama tidak dengan hasil diskusi kalian atau dari apa yang kalian baca pada tabel yang ada di LKPD? Sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai, boleh kamu sanggah. Ya, misalnya untuk ciri dari bayi. Kalau kelompok kami, menurut pendapat kami, walaupun kami tidak mengerjakannya, ini pendapat kami, boleh seperti itu ya. Kalau misalnya ada perbedaan, kalau misalnya sama, berarti sama jawabannya dengan kelompok 3. Silakan lanjutkan. tahap perkembangan nomor 3. Ciri utama D. Mencapai kemandirian ekonomi, membangun keluarga. Kebutuhan perkembangan Kode 4. Pekerjaan, pernikahan, tanggung jawab sosial. Nah, bagaimana untuk yang tahap pertumbuhannya dewasa awal 21 sampai 40 tahun. Ciri dan perkembangannya itu menurut kalian, pendapat kalian berdasarkan ciri yang ada di dalam tabel itu sesuai tidak isiannya? Apa misalnya ada pendapat lain? Kelompok 1? Bagaimana? Sesuai. Kelompok 2? Iya, karena ini kan kalau kita itu baca nak ya. Kalau dewasa itu berarti tingkat kematangannya sudah tinggi. Berarti dia berkaitan dengan ekonomi serta keluarga. Lanjut, Presti. Tahap perkembangan nomor 4. Tahap perkembangannya apa? Masa remaja akhir. Nah, itu yang disebutkan, kan tidak tahu. Masa remaja akhir 17 sampai 20 tahun. Ciri utama H. Identitas diri mulai terbentuk mencari kemandirian. Kebutuhan perkembangan kode 8. Kesempatan eksplorasi. Dukungan psikologis. Ya. Bagaimana kelompok 1 dan 2? Untuk masa remaja akhir. Masa remaja akhir ini ditandai 17 sampai 20 tahun. Berdasarkan ciri dan kebutuhan perkembangannya, apakah sesuai dengan yang diisikan dari kelompok 3? Kalau masa remaja itu biasanya mencari identitas diri ya. Siapa saya? Siapa aku? Bagaimana aku? Ya enggak? Itu ada di masa remaja, mencari jati diri. Kemudian kebutuhan perkembangannya mana? Kesempatan untuk eksplorasi. Mengeksplorasi itu artinya apa? Mengeksplor itu apa artinya? Mencari sesuatu yang sesuai dengan keinginan diri. Ya enggak? Aku maunya seperti apa, jadi apa. Untuk dari yang aktivitas 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa ada yang ingin ditambahkan? Silakan ajukan ke kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 2 silakan, Nak. Iya, Mia. Tahap perkembangan tadi. Yang tahap perkembangan itu yang kelompok 3 apa saja? Iya, betul. Bayi 0 sampai 2 tahun. Remaja 11 sampai 20 tahun. Dewasa awal 2 sampai 21 sampai 40 tahun. Yang terakhir? Masa remaja akhir 17 sampai 20 tahun. Iya. Itu. Cirinya mau dibacakan juga? Ulang. Tidak, ya. Itu saja. Ada kelompok 1? Tidak ada. Cepat sekali, Nisa. Lanjut ke aktivitas 2. Ya, perlihatkan ya gambarnya. Ada yang berbeda tidak dengan kalian diagramnya? Ada apa bedanya? Warna. Kalau dikasih warna kelihatan apa jadi? Menarik. Lebih menarik.
lagi mempertegas ya alur yang kita buat. Oh, itu masukannya ya. Boleh dibacakan alur dari diagram pertumbuhan. Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. 1. Bayi 0 sampai 2 tahun pertumbuhan fisik sangat pesat, kemampuan motorik dan berkembang. 2. Anak-anak sampai 20 tahun rasa 2 sampai 10 tahun. Rasa ingin tahu tinggi, mulai belajar norma. Ya, terus 3. Remaja sampai 10 sampai 20 tahun, pubertas, perubahan fisik dan emosional. 4. Dewasa 20 sampai 60 tahun, mencapai kemandirian ekonomi, membangun keluarga. Lansia 65 tahun. ke atas. 65 tahun ke atas. Pertumbuhan fisik dan penyesuaian terhadap baru. Nah, tulisan sendiri tidak bisa dibaca. Lain kali diperbesar lagi tulisannya. Lisa yang nulis ya? Iya, Bu. Ya, baca Lisa. Untuk lansia berarti 65 tahun ke atas. 65 tahun ke Ah, atas. ciri fisiknya apa tuh? Penurunan fisik dan Oh. penyesuaian terhadap lingkungan Ya, penurunan fisik ya, penyesuaian terhadap lingkungan baru. serta penuaan. Nah, mengalami penuaan. Kalau lansia itu pasti mengalami namanya penuaan. Tidak mungkin menjadi lebih muda lagi ya, karena faktor usia. Ya, jadi tahapan yang dibuat dari kelompok ini benar ya. Dimulai kalau tahapan pertumbuhan itu dimulai dari bayi, anak-anak, kemudian apa lagi? Remaja, dewasa, dan lanjut ke lansia. Lansia itu berarti lanjut usia. Nah, setiap dari apa yang di poin-poin besarnya itu dituliskan cirinya. Kenapa? Kelompok 1 ingin melihat warna-warni dari kelompok 3. Boleh. Boleh, dari sini nanti kita warnai supaya lebih menarik. Untuk kalau kita buat peta konsep atau diagram lagi, silakan kalian membawa pensil warna supaya lebih berwarna. Tidak, lebih menarik lagi untuk dilihat dan dibaca. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kelompok 1 dan kelompok 2? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita kasih hapus buat kelompok 3 sudah presentasi pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Tinggal kelompok 1 yang belum maju. Karena kita setiap kelompok ada penilaiannya ya untuk maju ke depan. Kemudian ada yang menanggapi, ada yang menanyakan. Silakan kelompok 1. Semuanya tampil ke depan. Sini, kelompok 1. Kita bikin suasana baru ke depan, tengah dikit. Oke. Iya. Perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Aktivitas 1. Tahap perkembangan masa balita. Ciri utama J. Motorik halus dan bahasa berkembang cepat. Kebutuhan perkembangan 10. Stimulasi bahasa dan bermain edukatif. Yang kedua, dewasa madya. Ciri utama puncak karir. Mulai penurunan kondisi fisik. Kebutuhan perkembangan 5. Stabilitas emosi, kesehatan, persiapan pensiun. Tahap perkembangan lansia. Ciri utama F. Fungsi organ menurun. Butuh dukungan sosial. Kebutuhan perkembangan 6.
perawatan kesehatan, penghargaan, dan dukungan keluarga. Nah, bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3? Dari setiap tahapan yang dibacakan oleh kelompok 1, apakah ciri dan kebutuhan perkembangannya itu sesuai dengan pengelompokannya ataukah tidak? Kalau sesuai, berarti tidak ada komentar ya. Kalau tidak sesuai, berarti kalian mengomentari, oh kalau misalnya kalau balita ini cirinya seperti ini, kebutuhan perkembangannya seperti ini. Ada tidak yang mengomentari tentang masa balita, dewasa media, kemudian lansia? Kelompok 3? Tidak ada. Berarti kita lanjut ke aktivitas 2. Silakan perlihatkan diagram hasil gambarnya ya. Siapa yang gambarnya nih? Reza. Oh, Reza. Kita lihat hasil karya Reza. Diagramnya seperti apa? Waduh, banyak lop-lopnya. Widih. Nah, Tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. 1. Bayi. Usia 0 sampai 2 tahun. Periode pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik yang pesat. Kedua, anak-anak. Usia 2 sampai 10 tahun. Periode bermain dan belajar yang aktif serta pengembangan sosial dan emosional. Ketiga, remaja. Usia 18 sampai 20 tahun. 15 sampai 20 tahun. Pubertas, perubahan fisik dan emosional. Yang keempat, dewasa. Usia 20 sampai 60 tahun. Kematangan fisik dan psikis. apa nih? Tidak kebaca. Siapa yang nulis tadi? Reza. Anissa yang nulis. Coba Anissa yang baca. Oh, Reza. Silakan Reza lanjutkan membacanya. Ini no. Nah, Serta produktif. Yang kelima, lansia, umur 65 tahun ke atas. Fungsi tubuh menurun dan butuh perawatan. ya. Jadi setiap tahapannya itu kalau lihat ya dari kalian bacakan tadi, tahapannya sudah benar, kemudian sudah mencantumkan usianya, perkiraan usianya, kemudian disertai dengan ciri-ciri. Untuk kedepannya lagi, nah ya yang jadi catatan adalah pada saat penulisan diagram, maksud ibu tadi kalau misalnya kertasnya itu kurang, boleh di bagian belakangnya, jadi tulisannya agak besar, jadi tidak sulit membaca. Ya, kalau sudah ke depan sulit kan membacanya kalau tidak terbaca tulisan temannya. Ya, mungkin itu saja masukan dari ibu. Kalau kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang ingin bertanya, ada memberikan sanggahan terhadap jawaban atau masukan ke kelompok 1, silakan. Kelompok 3 dan kelompok 2. Tidak ada? Yakin? Yakin kelompok 3 bagaimana? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kita tutup ya. Ya, silakan kelompok 1. Kami tutup presentasi hari ini. Kami ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu buat kelompok 1 yang sudah tampil ke depan. Silakan. Nah, kita sudah mempelajari, kita sudah mengamati melalui tayangan video, kita sudah presentasi, kita sudah mendengarkan pendapat dari beberapa kelompok, ada 3 kelompok, kemudian dari pertanyaan yang diajukan, bahwa bisa kita refleksikan, kita simpulkan bahwa di setiap pertumbuhan dan perkembangan manusia itu berbeda. Apa berbedanya? Dilihat dari faktornya. Faktornya ada berapa tadi? Ada 2. Yang pertama apa tadi? Internal, berasal dari dalam diri. Yang kedua apa? Iya, eksternal. Eksternal itu berarti dari lingkungan. Nah, yang ibu ingin tanyakan, kalau masih ingat, kalau faktor internal itu apa saja coba?
Siapa yang bisa? Nah, silakan Mia. Nutrisi, lingkungan fisik, lingkungan sosial dan ekonomi, aktivitas fisik dan olahraga. Iya, itu faktor eksternalnya, berarti dari lingkungan ya. Ada nutrisi, lingkungan fisik, lingkungan sosial ekonomi, kemudian ada aktivitas fisik, ya, kemudian ada perawatan dan kasih sayang. Ya, untuk faktor internalnya siapa yang bisa? Oke, Afiza. Ini sebagai bahan refleksi kita, oh bahwa pelajaran ini kita pahami ya. Ya. Genetik, jenis kelamin, hormon, dan kesehatan. Iya, betul sekali ya. Jadi faktor internal itu biasanya dari dalam diri. Genetik atau keturunan, faktor hormon, kemudian jenis kelamin, kemudian kesehatan. Oke, kita sudah membuat refleksi pada hari ini. Nah, untuk kegiatan selanjutnya sebagai penutup, kita membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari kita ini. Untuk kelompok 1, 2, dan 3, siapa yang ingin membuat kesimpulan atas pelajaran kita hari ini atau diskusi kita pada hari ini? Siapa yang ingin menyampaikan? Oke, Aulia. Silakan. Jadi, untuk yang lain tolong dengarkan ya, kesimpulan kegiatan kita pada hari ini. Kesimpulan, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan adalah perubahan ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan yang dapat diukur. Perkembangan adalah peningkatan fungsi dan kemampuan seperti emosi, kognitif, sosial. Tahapan perkembangan manusia dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu faktor internal seperti genetik atau keturunan, hormon, jenis kelamin, dan kesehatan. Faktor eksternal seperti nutrisi atau gizi, lingkungan fisik, lingkungan sosial, ekonomi, aktivitas fisik, dan pola asuh. Oke, betul sekali. Jadi yang disimpulkan oleh Aulia itu kesimpulan tentang pertumbuhan dan perkembangan itu apa, kemudian tahap pertumbuhan dan perkembangan itu dimulai dari apa, kemudian perbedaannya ya itu dipengaruhi ada faktor internal dan eksternal. Semua itu sudah kita pelajari pada kegiatan kita hari ini. Untuk kegiatan selanjutnya ya minggu depan, Ibu ada tugas buat kalian ya untuk membuat jurnal perubahan diri. Jurnal itu artinya kita membuat catatan ya perkembangan diri kalian selama satu bulan ya. Misalnya apa yang diukur, indikatornya apa? Misalnya tinggi badan, berat badan, kebiasaan atau perubahan sikap. Kalian tuliskan dalam satu buku ya, di buku kalian buat jurnal perubahan diri dalam 1 bulan. Namanya siapa? Misalnya namanya Mia ya. Misalnya dibuat mulai minggu depan atau mulai minggu ini. Nah, dibuat tanggal berapa, perubahan sikapnya apa, ya, kebiasaannya apa, tinggi badannya ada perubahan tidak, atau berat badannya ada perubahan atau tidak. Itu nanti kita analisis, ya. Oh, apa yang terjadi perubahan pada diri kita. Nah, itu saja ada yang ditanyakan? Tidak. Paham? Paham. Untuk kegiatan kita hari ini kita beri aplaus dulu yang semangat tinggi, oke? Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya silakan kumpulkan LKPD-nya karena LKPD ini nanti akan Ibu nilai. Ya, silakan. Kelompok 2? Iya, terima kasih. Kelompok 3? Terima kasih. Ya, untuk kegiatan hari ini kita selesai. Kalian bisa istirahat. Sampai jumpa minggu depan.